Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas siang hari ini. Saudara, Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penetapan Edi sebagai tersangka jadi bukti KPK tak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie atau Edi Hiarie sebagai tersangka suap dan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah melalui rekening dua stafnya. Selain itu, ada dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua perkara itu diduga terjadi pada 2022 yang lalu. KPK juga mengaku telah memiliki bukti transaksi janggal dalam dua rekening asisten pribadi dan pengacara Edi Hiarie. Dan HAM ini kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. Apa yang kemudian temuan dalam transaksi itu tentu tidak bisa kami sampaikan dalam forum seperti ini karena pada saatnya sekali lagi kami buka seluas-luasnya dan silakan teman-teman ikuti pada proses di peradilan tindak pidana korupsi gitu ya di Tipikor. KPK bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk mengusut aliran suap dan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie. KPK menelusuri dugaan uang yang mengalir ke rekening ke orang dekat Wamenkumham. Kami sudah lakukan koordinasi dengan PPATK. Kami sudah lama ada sinergi dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran uang dan juga transaksi yang mencurigakan, termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini, kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK. Menko Polhukam Mahfud MD yakin KPK telah memiliki alat bukti yang cukup sehingga berani menetapkan Wamenkumham sebagai tersangka. Mahfud bilang, penetapan Wamenkumham sebagai tersangka menjadi bukti Komisi Anti Rasuah ini tak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Masih banyak kritik terhadap KPK, tapi dia udah membuktikan lah, tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah, apa semua. Itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka, pasti sudah ada dua alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian uang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan. Makanya saya berpesan nih yang baru yang datang, jangan jadi koruptor. Kementerian Hukum dan HAM menyebut mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Wamenkumham Edi Hiarie. Wamenkumham sendiri disebut belum menerima surat penetapan tersangka oleh KPK. Kita menerapkan prinsip atau asas praduga tidak bersalah sehingga sampai ada keputusan pengadilan yang tetap. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa Prof. Edi atau Pak Wamen sampai sekarang secara resmi belum mengetahui atau tidak mengetahui status beliau sebagai tersangka. Beliau mengetahui status tersebut dari media. Kemudian yang ketiga, terkait dengan bantuan hukum itu nanti akan kita koordinasikan dan bicarakan lebih mendalam kembali. Selain Wamenkumham, KPK juga menetapkan dua orang staf Edi Hiarie dan pemberi suap sebagai tersangka. KPK akan terus mendalami bukti aliran dana dari rekening dua orang dekat Wamenkumham yang diduga menerima aliran uang dari PT Citra Lampia Mandiri dalam sengketa lahan konsesi tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Gracia Adur sudah bersiap dengan laporan lengkapnya dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Gracia, selamat siang. Jadi kapan Wamenkumham Edi bakal diperiksa sebagai tersangka? Karena kita mengetahui penetapan tersangka ini sudah diteken 2 pekan yang lalu, Gracia. Baik Sisko dan juga saudara, harusnya Edi Hiarie sebagai Wamenkumham yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Tetapi sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari tim penyidik KPK kapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap Edi Hiarie. Awal mula dari kasus ini, Sisko dan juga saudara, ini berawal dari laporan Ketua IPW Sugeng Teguh Sentosa yang melaporkan kepada KPK pada bulan
bulan Maret 2023 atas adanya dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Edi bersama dua rekannya yang merupakan asisten pribadinya dengan nilai nominal senilai 7 miliar rupiah, saudara. Nah, berkaitan dengan hal ini, atas penetapan Edi sebagai tersangka, ini kemudian muncul tanggapan dari Tubagus Arif Fatur Rahman yang merupakan Sekjen dari Kemenkumham yang mengatakan bahwa beliau yang dimaksud adalah Edi ini tidak tahu menau terkait penetapan tersangka karena Edi sebelumnya belum pernah diperiksa dan juga belum menerima SPDP dan juga sprindik. Tapi yang diinformasikan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan bahwa pada 2 minggu lalu tim penyidik KPK ini sudah menandatangani sprindik pada kasus dugaan suap dan juga gratifikasi pada 2 minggu lalu. Sehingga ini menetapkan 4 tersangka. 4 tersangkanya ini merupakan 3 orangnya adalah penerima suap dan gratifikasi, sedangkan 1 orang ini merupakan pemberi suap. Nah, KPK ini juga menggandeng PPATK, di mana untuk menelusuri sejauh mana aliran dana dan juga transaksi yang mencurigakan. Nah, data ini kemudian nanti akan ditelusuri oleh tim penyidik KPK. Nah, kasus ini kemudian juga menuai tanggapan dari Mahfud MD. Ia mengatakan bahwa KPK tidak pandang bulu, KPK juga tidak memilih-milih antara wamen, menteri, ataupun kepala daerah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka karena pasti sudah mempunyai cukup alat bukti. Sisko. Baik, lantas Gracia, bagaimana peran Edi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeretnya? Mungkin sudah ada kisi-kisi dari pihak KPK terkait hal ini. Peran dari Edi Hiarie ini kemudian akan saya jelaskan seperti dulu awal mula pertemuan antara Helmut Hermawan dengan Edi terlebih dahulu. Jadi diceritakan bahwa ada seorang pengacara yang bernama Anita ini memperkenalkan Helmut Hermawan, seorang direktur utama dari PT Citra Lampia Mandiri, ke Edi sebagai Wamenkumham. Nah, maksud dari perkenalan ini adalah yang pertama adalah untuk konsultasi. Kemudian yang kedua untuk meminta perlindungan hukum serta menanyakan perkara pidana yang dihadapi oleh Helmut Hermawan beserta 2 rekannya yang merupakan pemilik perusahaan dari PT Citra Lampia Mandiri. Nah, hasilnya Edi bilang bahwa kasus ini merupakan bukan kasus tindak pidana tetapi kasus perdata. Nah, hasil konsultasinya ini kemudian Edi Hiarie ini memperkenalkan 2 asisten pribadinya, yaitu Yogi Ari Rukmana dan juga Yosi Andika ke Helmut Hermawan. Beberapa bulan kemudian, Sisko dan juga saudara Yosi dan juga Helmut ini kemudian mengadakan pertemuan. Nah, isi dari pertemuan ini mengatakan bahwa Yosi bilang ke Helmut bahwa penanganan perkara ini tidak gratis. Ini membutuhkan dana senilai 4 miliar rupiah. Nah, karena melihat angka 4 miliar rupiah ini cukup besar bagi Helmut, maka ia perlu membicarakan terlebih dahulu kepada 2 rekannya yang merupakan pemilik perusahaan dari PT Citra Lampia Mandiri ini, saudara. Nah, peran penting dari Edi Hiarie ini adalah kalau menurut yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Helmut ini, Edi sempat meminta uang senilai 3 miliar rupiah kepada Helmut untuk mengeluarkan SP3 atas kasus di Bareskrim Polri. Karena menurutnya Edi ini mempunyai kawan di petinggi Bareskrim Polri yang bisa menuntaskan kasus ini, saudara. Kalau Helmut ini tidak memberi uang senilai 3 miliar rupiah, maka Edi mengancam mereka akan ditahan kembali di Bareskrim Polri, saudara. Nah, selain itu, Edi juga meminta saham 12,5% tentang soal tambang di PT Citra Lampia Mandiri untuk dirinya, saudara. Nah, berkaitan soal ini, tentunya kuasa hukum dari Helmut Hermawan membantah jika kliennya ini melakukan suap dan gratifikasi. Justru menurutnya, perkara ini adalah murni pemerasan karena murni pemerasan dan juga ancaman yang dilakukan oleh Wamenkumham Edi Hiarie kepada korbannya Helmut Hermawan. Nanti kita akan tunggu bersama Sisko dan juga saudara seperti apa perkembangan selanjutnya. Tentu saja kita akan tunggu perkembangannya apakah memang benar ada dugaan pemerasan dan juga penarikan sejumlah dana seperti itu yang dilakukan oleh Wamenkumham, dan kita akan tunggu bagaimana proses yang berkembang di KPK dan konstruksi perkaranya secara lengkap. Terima kasih Gracia Adur yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK.